Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai unsur-unsur belajar dan pembelajaran. Sebelum memasuki penjelasan, maka izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Amin, Wafika Azizah, Ripka Raya Bangun, dan Nadia Melenia. Oke, memasuki materi yang pertama yaitu konsep belajar dan pembelajaran. Di sini terdapat dua pengertian antara belajar dan pembelajaran yang tentunya memiliki makna yang berbeda. Yang pertama ada belajar. Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Jadi belajar ini ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku yang secara permanen. Selanjutnya ada pembelajaran adalah pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan sehingga terjadi perubahan perilaku menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar yang berlangsung dalam suatu lingkungan belajar. Oke, selanjutnya ada motivasi dan upaya memotivasi siswa dalam belajar. Menurut Winai Sanjaya pada tahun 2010 mengatakan bahwa proses pembelajaran motivasi merupakan salah satu aspek dinamis yang sangat penting. Sering terjadi siswa yang tidak berprestasi bukan disebabkan oleh kemampuan yang kurang, akan tetapi dikarenakan tidak adanya motivasi dalam belajar, sehingga ia tidak berusaha untuk mengarahkan segala kemampuannya. Motivasi belajar merupakan suatu keadaan yang terdapat pada diri seseorang individu di mana ada suatu dorongan untuk melakukan suatu guna mencapai tujuan. Oke, slide selanjutnya yang akan disambung oleh teman saya Nadia Melenia menggunakan bahasa isyarat. Baik, saya akan melanjutkan kembali mengenai 3 fungsi motivasi menurut Winarsih pada tahun 2009. Di sini terdapat 3 fungsi. Yang pertama, mendorong manusia untuk berbuat. Yang kedua, menentukan arah perbuatan ke arah yang ingin dicapai. Yang ketiga, menyeleksi perbuatan. Selanjutnya ada bahan belajar dan upaya penyediaannya. Bahan ajar dapat diartikan bahan-bahan atau materi pelajaran yang disusun secara lengkap dan sistematis berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh teman saya, Wafika Azizah. Pemanfaatan bahan ajar dalam proses pembelajaran memiliki peran penting. Peran tersebut, menurut Tian Belawati, meliputi peran bagi guru, siswa dalam pembelajaran klasikal, individual maupun kelompok. Bahan ajar bagi guru memiliki peran, yaitu yang pertama,
menghemat waktu guru dalam mengajar. Yang kedua, mengubah peran guru dari seorang pengajar menjadi seorang fasilitator. Yang ketiga, meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan interaktif. Bagi siswa, bahan ajar bagi siswa memiliki peran, yakni yang pertama, siswa dapat belajar tanpa kehadiran atau harus ada guru. Yang kedua, siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja yang dikehendaki. Yang ketiga, siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatan sendiri. Yang keempat, siswa dapat belajar menurut urutan yang dipilihnya sendiri. Yang kelima, membantu potensi untuk menjadi pelajar mandiri. Dalam pembelajaran klasikal, bahan ajar memiliki peran, yakni yang pertama, dapat dijadikan sebagai bahan yang tak terpisahkan dari buku utama. Yang kedua, dapat dijadikan pelengkap atau suplemen bagi buku utama. Yang ketiga, dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang keempat, dapat dijadikan sebagai bahan yang mengandung penjelasan tentang bagaimana mencari penerapan, hubungan, serta keterkaitan antara suatu topik dengan topik lainnya. Dalam pembelajaran individual, bahan ajar memiliki peran yakni 1. Sebagai media utama dalam proses pembelajaran. Kedua, alat yang digunakan untuk menyusun dan mengawasi proses siswa memperoleh informasi. Yang ketiga, penunjang media pembelajaran individual lainnya. Dalam pembelajaran kelompok, bahan ajar memiliki peran, yaitu sebagai bahan terintegrasi dengan proses belajar kelompok dan sebagai bahan pendukung bahan belajar utama. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizka Raya Bangun dari kelas 2, kami dari kelompok 2. Nah, bahasan selanjutnya adalah poin ketiga, alat bantu belajar dan upaya penyediaannya. Alat bantu belajar lazimnya juga disebut sebagai media belajar atau piranti belajar, meskipun tidak semua media belajar dapat berfungsi sebagai alat bantu. Nah, jadi alat bantu belajar ini itu bisa kita dapatkan di toko-toko buku atau stationery, alat-alat tulis begitu ya. Nah, ada hal-hal yang dapat dijadikan sebagai patokan dalam upaya menyediakan alat bantu belajar. Nah, pertama, jenis kemampuan apa yang ditargetkan untuk dikuasai oleh pembelajar. Nah, yang kedua, faktor ketersediaan alat bantu tersebut. Lalu faktor keterjangkauannya, mudah nggak didapatkan atau sulit, jarangkah barangnya atau mudah aja dicari. Lalu kepraktisan dan daya tahan alat bantu, apakah dia ngeributin, ngerepotin, atau dia mudah untuk dirakit, dipasang, untuk dipakai. Lalu keefektifan dan keefisienan alat bantu tersebut. Nah, berapa persen dia mendukung untuk proses pembelajaran ini. Nah, contoh alat bantu yang sederhana yang paling sering ditemui dan pasti harus ada ya, contohnya seperti papan tulis. Pasti ruangan-ruangan kelas disediakan papan tulis dan ada spidol papan tulis juga. Nah, lanjut ke poin yang keempat, suasana belajar dan upaya pengembangannya. Situasi lingkungan kelas merupakan tempat kejadiannya berbagai interaksi dan pengalaman yang dapat membentuk sikap siswa terhadap berbagai hal seperti sikap terhadap sekolah, sikap terhadap teman, sikap terhadap subjek yang tengah dipelajarinya. Nah, menurut Winata Putra, penataan lingkungan belajar yang tepat berpengaruh terhadap lingkungan keterlibatan dan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. Nah, biasanya lingkungan kelas itu berpengaruh bagaimana untuk anak itu semangat nggak dia belajarnya. Oleh karena itu lingkungan kelas itu harus
harus efisien, harus luas pandangannya, harus nyaman, harus indah, harus menarik pokoknya, supaya anak-anak gak bosan dan betah di kelas. Sandel et al. Tahun 1999 mengidentifikasi 3 aspek lingkungan psikososial sekolah yang dapat mempengaruhi prestasi akademik siswa. Ketiga aspek tersebut adalah: yang pertama, tingkat kepuasan siswa terhadap sekolah; yang kedua, terhadap keinginan guru; yang ketiga, hubungan yang baik dengan sesama siswa. Mereka juga menyarankan bahwa intervensi sekolah yang meningkatkan rasa kepuasan sekolah dapat meningkatkan prestasi akademik siswa. Dengan demikian, ada hubungan dengan signifikan antara kepedulian guru dan kualitas pembelajaran siswa. Lalu ada poin yang terakhir, yaitu kondisi subjek belajar dan upaya penyiapan dan peneguhannya. Kondisi subjek belajar tuh adalah murid ya kan ya. Sebenarnya berbeda-beda dikatakan di sini. Pasti karena peserta didik itu bermacam-macam. Mereka punya bakatnya masing-masing. Mereka punya dunianya sendiri-sendiri. Mereka punya kepribadian yang unik-unik juga. Nah, jadi cara belajarnya juga pasti tidak bisa samaratakan, pasti mereka bermacam-macam ya. Nah, kondisi subjek belajar yang kelihatannya sama pun manakala diteliti lebih dalam akan kelihatan perbedaannya. Oleh karena itu, dalam kelompok siswa yang homogen pun sebenarnya kalau dilihat lebih dalam akan tampak heterogenetis. Nah, jadi oleh karena beragamnya kondisi subjek belajar tersebut, anak-anak ya maksudnya ya, murid-murid peserta didik, dan tidak senantiasa menetapkan kondisi belajar tersebut, maka harus ada upaya-upaya untuk menyiapkan mereka dan sekaligus meneguhkannya dengan menyiapkan penyiapan yang terancang, yang sudah direncanakan, sudah disusun, pokoknya yang diupayakan supaya peneguhannya diharapkan untuk mendukung aktivitas belajar tersebut. Itu saja keterangan yang boleh saya berikan. Semoga teman-teman sekalian boleh paham apa yang telah saya jelaskan sedikit. Baik, ini saja presentasi kami sampai di sini. Terima kasih telah mendengarkan.